Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu, salam sehat untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan dan juga selalu diberikan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana melihat dan menyesuaikan anggaran siswa mitra warga yang sudah diberikan oleh Pemkot kepada sekolah-sekolah sasaran, sehingga kita tidak salah dalam membelanjakan ya. Nah, kenapa saya buat seperti ini? Kita akan membuat karena ada beberapa teman-teman yang masih bingung dalam melihat berapa yang harus dibelanjakan seragam tersebut. Ada yang bingung karena ada perbedaan antara naskah perjanjian dan juga di daftar siswa yang sudah tertera ya, di situ sudah muncul. Nah, bagaimana caranya? Mari kita bersama belajar. Langsung saja kita akan membahas pembahasannya pada materi berikutnya. Oke. Simak terus, jangan sampai Bapak Ibu miss dalam menyimak video tersebut. Terima kasih. Kita langsung masuk pada materi pembelajaran. Oke, seperti biasa Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu login di aplikasi SIPKS ya. Lalu Bapak Ibu klik menu kegiatan murni. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Setelah muncul tampilan seperti gambar pada layar Bapak Ibu, silakan klik saja tombol warna itu ya. Nah, itu yang saya lingkari warna merah. Silakan klik saja. Nah, setelah diklik akan muncul nama-nama siswa yang sudah diupdate ya, terupdate. Bila ada nama yang tidak muncul atau tidak adanya nama di situ, tidak muncul nama ya, nama-nama siswa, silakan hubungi langsung penyelia atau dinas ya. Langsung saja mendatangi beliau biar cepat diupdate gitu ya. Nah, setelah muncul nama-nama, silakan cek berapa jumlah nama. Nah, akan saya tunjukkan videonya seperti pada layar berikutnya. Nah, akan muncul gambar tampilan seperti ini Bapak Ibu ya, seperti ini nanti tampilannya. Silakan Bapak Ibu cek berapa jumlah siswa yang harusnya menerima ya. Nah, di sini sudah saya contohkan daftar siswa mitra warga. Ini contoh ya, ini contoh ya, ini dicontoh. Saya kasih contoh. Nah, lalu kalau kita cek di sini, ya banyak sekali ya. Ada sekitar 182 siswa jumlahnya ya. Ini campuran tahun ajaran 2022 dan 2023, 2021 dan 2022. Ini campuran. Ini tahun ajarannya di sini ya. Nah, setelah itu di sini saya akan menjelaskan kondisi yang beberapa Bapak Ibu masih kebingungan ya. Kondisinya seperti ini. Ada dua kondisi. Di sini sudah saya jabarkan. Nah, kondisi pertama ya, apabila jumlah siswa lebih banyak dari nilai yang diterima di dalam naskah perjanjian hibah daerah atau biasa disingkat dengan NPHD Popda. Nah, maka yang dijadikan acuan pembelian seragam adalah nilai di dalam NPHD-nya, bukan jumlah siswanya. Di sini ini yang kondisi pertama. Nah, yang kondisi yang pertama ini yang akan saya jelaskan. Oke, nanti ada dua kondisi dalam sistem yang akan saya bahas di sini. Nah, untuk kondisi pertama yaitu
jumlah siswa lebih banyak dari nilai yang diterima dalam naskah perjanjian hibah daerah. Oke, seperti pada gambar. Nah, di sini kalau kita filter perkecil ya, kelas 7, ini khusus untuk siswa menengah pertama ya, 2023, lalu ketik saja enter. Nah, di sini tahun ajaran sudah menjadi 2023 dan kelas sudah menjadi kelas 7. Maka ketika saya geser ke bawah, nah jumlahnya yang berhak menerima harusnya 86. Nah, setelah Bapak Ibu mengetahui jumlah siswa yang menerima, lalu buka naskah perjanjian di berkas BPD ya, pada menu berkas Popda daerah. Pada naskah perjanjian di bab 4 ya, bab 4 itu, nah seperti ini tampilannya. Ya, maaf, di pasal 4 ya. Di pasal 4. Nah, pada triwulan 3 di sini biaya personalnya atau biaya siswa mitra warganya sebesar 40 sekian. Nah, kalau kita masukkan dalam aplikasi atau perhitungan ya. Nah, di sini anggaran seragam yang diterima per siswa itu harusnya 1.161.710. Ini mengacu kepada anggaran tahun anggaran awal dulu ya. Masih menggunakan pajak 10%. Nah, lalu kita cari berapa jumlah siswa, berapa anggaran untuk siswa tersebut ya, sehingga sesuai dengan anggarannya. Kita masukkan 35. Nah, 30. Ternyata hanya untuk 35 siswa. Ya, hanya untuk 35 siswa. Nah, sedangkan kalau kita lihat lagi di sini harusnya itu 86 siswa. Ya, 86 siswa. Bukan 35 siswa. Nah, berarti kita menggunakan kondisi yang pertama. Jumlah siswa lebih banyak dari nilai yang diterima di naskah perjanjian. Di naskah hanya untuk 35 siswa. Oke, dari sini paham ya untuk kondisi yang pertama. Nah, lalu kita mengacu kepada yang mana? Nah, untuk kondisi ini kita mengacu kepada NPHD-nya atau naskah perjanjian hibah daerahnya. Jadi kita hanya menggunakan 35, membelikan seragam 35 ya, untuk 35 peserta didik kita ya, yang tadi sudah ada list namanya. Kita pilih sesuai dengan kebutuhan ya. Berarti dari 86 siswa, dari 86 siswa ini kita memilih 35 siswa. Nah, kita pilih 35 siswa. Kita pilih 35 siswa, nama-nama siswa yang akan menerima ya. Usahakan yang benar-benar membutuhkan dan mereka yang sangat-sangat membutuhkan. Itu lebih bijak. Itu untuk kondisi yang pertama. Nah, lalu di kondisi yang kedua, yaitu apabila jumlah siswa lebih sedikit dari nilai yang diterima di dalam naskah perjanjian hibah daerah. Maka yang dijadikan acuan pembelian seragam adalah jumlah siswanya dan untuk sisa belanjanya dikembalikan ke kas daerah. Maka kalau seandainya di naskah perjanjian ya, di naskah perjanjiannya itu nilainya untuk 40 siswa.
Ini contoh. Di naskah perjanjian ketika Bapak Ibu buka, itu untuk ketika kita baca, ini ibarat ya, ini contoh, ternyata untuk 35 siswa. Ini contohnya untuk 35 siswa. Nah, 35 siswa. Nah, ketika kita buka di data siswanya di sini, dicek data siswanya ini, ternyata hanya mendapatkan 15. Ya, ini contoh 15 siswa. Maka yang kita jadikan acuan adalah 15 siswanya, bukan di naskah perjanjiannya. Ya, seperti itu. Jadi kita membelikan hanya untuk 15 siswa, untuk selanjutnya sisanya kita kembalikan ke kas daerah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, lalu setelah itu, setelah kita menemukan kondisi, maka kita eksekusi, yaitu dengan cara memasukkan anggaran, kita mencari jumlah, ya, karena kita semua tahu bahwasanya untuk bulan Maret ke atas, ya, bulan Maret ke atas, April ya, mohon maaf, April, tanggal 1 April sudah ada kenaikan pajak PPN 11%. Maka kita mulai perincian pembelian seragamnya. Di sini kalau saya cek ya tadi untuk kondisi yang pertama yaitu 35 siswa, maka di sini saya masukkan 35 siswa. Nah, kalau di sini menggunakan anggaran awal itu 40 juta sekian ya, sesuai dengan nilai NPAD, tapi akan kita transfer dengan penggunaan belanja realisasi ke dalam PPN 11%. Ketika saya transfer 35 siswa, nah maka di sini saya mengembalikan sisa belanjanya sekitar 38.000. Ya, seperti itu ya, karena ini menggunakan kondisi yang pertama. Nah, lalu apabila kita menggunakan kondisi yang kedua, ya, contohnya di sini untuk 35 siswa, ya, kita menggunakan untuk 35 siswa, tapi realisasinya, ini contoh kondisi yang kedua, realisasinya itu hanya untuk 15 siswa. Nah, maka akan ketemu sekitar 23 juta kita mengembalikan. Ya, ini contoh yang kondisi yang kedua. Penggunaan penerimaan di naskah perjanjian 35 siswa, akan tetapi jumlah siswa yang menerima hanya 15. Maka kita akan menemukan bahwasanya selisih belanja kita yang akan kita kembalikan yaitu sekitar 23 juta. Oke, nah itu yang bisa saya sampaikan. Semoga tidak menjadi kebingungan lagi untuk saat realisasi pembelanjaan ke depan. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kekhilafan atau mungkin ada kesalahan dalam menyampaikan. Karena jujur di sini niat saya hanya memberikan dan menyampaikan ilmu yang saya pahami untuk Bapak Ibu semuanya, untuk dijadikan pembelajaran dan juga mungkin menjadikan wawasan yang lebih luas lagi. Demikian dari saya, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera, Om Swastiastu. Salam kebijakan dan selalu berpikir tajam.